Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hernawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, program studi manajemen perkantoran di Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut ini saya akan tampilkan video praktik pembelajaran PPL saya dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa seperti biasa dipimpin oleh KM. Silakan KM. Kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Jika bersalah Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Alia Afiani, dir ya. Alia Nelawati, Alia Putri, Yunisa. Ya, sebelumnya ya, untuk menambahkan minat kalian dalam belajar ya. Jadi biar kalian agak menarik, Ibu akan memberikan ice breaking dulu. Tepuk pagi, sore, malam. Oke ya, bersama untuk semua. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan Ibu jelaskan hari ini, Ibu akan mereview kembali materi yang sebelumnya kita bahas. Salah satu fungsi notula pertemuan atau rapat, yang pertama itu sebagai alat bukti, lalu sebagai sumber informasi, sebagai data informasi ya, lalu sebagai referensi dan pengingat. Nah, baik, untuk selanjutnya melihat realita yang ada di sekarang ya, jadi banyak sekali pemikiran kalau misalnya rapat itu tidak harus dicatat ya, padahal saat rapat itu fungsi notula itu sangat penting, malah hal yang paling penting ya. Balik lagi yang tadi ya, fungsinya bisa saja fungsi notula itu sebagai alat atau sumber informasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai materi sistematika notula pertemuan atau rapat. Kalau kemarin fungsi, sekarang sistematikanya ya. Nah, di sini kompetensi dasarnya masih sama seperti bahasan minggu lalu. 3.16 itu menerapkan notula pertemuan atau rapat dan membuat notula pertemuan atau rapat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah siswa dan guru mengamati tayangan PowerPoint tentang notula pertemuan atau rapat, siswa dapat menganalisis sistematika notula pertemuan atau rapat dengan percaya diri. Ya. Lalu tujuan pembelajaran yang keduanya, setelah siswa dan guru mengamati tayangan PowerPoint tentang notula pertemuan atau rapat, siswa dapat membuat notula pertemuan atau rapat dengan percaya diri sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama itu mengamati tayangan PowerPoint. Ya, jadi nanti kalian akan mengamati PowerPoint. Nanti Ibu menjelaskan sedikit materi mengenai sistematika pembuatan notula. Lalu yang keduanya akan ada tanya jawab. Ya, lalu yang ketiga itu akan ada penugasan. Penugasan di sini penugasan terkait dengan membuat notula rapat. Lalu penilaian hasil belajar. Ya. Nah, di sini ada 3 penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu sikap. Jadi di sini sikap kalian selama pembelajaran itu akan Ibu nilai. Dilihat dari keaktifan kalian, dilihat dari partisipasi kalian dalam kegiatan atau proses pembelajaran hari ini. Ya, baik itu saat diskusi, saat tanya jawab, itu Ibu akan nilai sikap-sikap kalian. Lalu yang kedua dari segi pengetahuan, jadi nanti akan ada tes formatif ya, seperti biasa melalui kuisis ya.
Dan yang terakhir itu keterampilan. Jadi selain kalian membuat notula pertemuan atau rapat, nanti kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, melihat dari sebelum-sebelumnya mungkin rasa minat belajar kalian itu masih agak kurang ya. Nah, betul? Langsung setuju. Nah, mungkin pertama kalian udah mulai kelas 12 kali ya, udah mulai istilahnya agak jenuh juga. Tapi mau dibilang jenuh, tapi bentar lagi mau lulus. Malah banyak ujian-ujian ya, rangkaian ujian-ujian. Nah, jadi Ibu akan untuk pembelajaran hari ini akan menggunakan model pembelajaran PBL, jadi problem based learning. Jadi kalian itu akan Ibu kasih, jadi berbasis masalah, pembelajaran berbasis masalah. Dikasih dulu masalah atau studi kasus, ya. Lalu nanti metode yang digunakannya metode diskusi dan simulasi. Jadi selain kalian akan dibentuk kelompok, nanti akan ada simulasi. Simulasi itu simulasinya membuat notula simulasi. Nah, lalu media pembelajaran yang Ibu gunakan untuk menambah minat ya, untuk menambah minat, meningkatkan minat kalian dalam belajar, Ibu akan membuat medianya menggunakan PowerPoint, lalu akan ada gambar dan video juga. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah perlu notula dalam pertemuan atau rapat? Ada yang mau ngacung? Ya. Sebagai informasi untuk rapat ya, betul ya teman-teman. Kalau di perusahaan biasanya itu rapatnya bukan hanya satu kali aja, tapi ada rapat rutin, rapat tahunan, bulanan. Nah, itu untuk pedoman-pedoman untuk rapat sebelumnya, dari bulan yang sebelumnya ke bulan berikutnya, seperti itu. Kurang lebih ya. Nah, lalu di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistematika pembuatan notula. Nah, dalam sistematika pembuatan notula ada yang namanya aturan ya, ketentuan. Nah, di sini Ibu rangkum 4 ketentuan yang harus kalian perhatikan atau diperhatikan kalian saat pembuatan notula. Nah, yang pertama itu isi notulanya lengkap. Jadi jangan karena kalian sebagai notulis ya, notulis itu si pembuat notula, jadi kalian bisa asal ngerangkum istilahnya. Itu nggak boleh. Lalu yang terakhir, notula itu harus ditandatangani oleh pemimpin dan notulis. Kenapa? Pemimpin ini sebagai pengesah, ya. Jadi biar apakah sebagai alat bukti apakah si notulis ini memang sudah benar mencatat notulanya atau belum. Nah, sementara ada tanda tangan notulis supaya kita tahu atau orang-orang tahu siapa yang pembuat notula ini. Takutnya di dalam notulanya ada misalnya tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan rapat kemarin, jadi kan bisa kelihatan siapa yang nulisnya. Seperti itu. Ini ada yang tidak mengerti atau kurang mengerti? Ada yang mau ngacung? Siapa tadi? Oh, boleh. Silakan. Jadi kalau notula itu lebih ke hasilnya ya, tulisannya yang kita catat. Kalau notula, kalau misalnya notulen itu orangnya. Ibu lanjut ke kegiatan berikutnya ya. Nah, di sini alur kegiatannya, jadi siswa akan membentuk kelompok berisi 4 orang. Jadi Ibu akan buat kelompok itu, karena ini jumlahnya 20 orang, akan dibuat ke dalam 5 kelompok yang isinya 4 orang. Lalu siswa mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemarin Ibu kan bilang bawa laptop ya, cukup 5, bawa laptop dan harus ada Microsoft Word dan tidak lupa ATK ya, alat tulis kantor. Nah, lalu di sini siswa secara berkelompok menganalisis soal dan membuat notula pertemuan atau rapat. Lalu setelah selesai, kalian harus mengumpulkan hasil pekerjaannya melalui Google Drive. Jadi nanti kalian upload hasil pekerjaan kalian di Google Drive. Nanti setelah itu kalian harus ya dan diwajibkan untuk share link ke Ibu. Nanti lalu dipresentasikan hasil LKPD
di depan kelas. Sementara ini kalian duduk berdasarkan kelompok ini ya. Langsung berkelompok, jangan lupa bawa laptopnya masing-masing ya. Membacakan soalnya ya. Sedikitnya soal ya. Di sini petunjuk umumnya, Emma merupakan sekretaris dari PT Sumber Rezeki. Jadi perusahaan akan mengadakan rapat pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 09 sampai dengan 12 WIB yang akan dilaksanakan di ruang rapat lantai 2 PT Sumber Rezeki. Nah, peserta rapat terdiri dari Bapak Irwan sebagai perwakilan dari cabang Bandung, Ibu Ana perwakilan dari cabang Padang, lalu Bapak Anton perwakilan dari cabang Semarang, Ibu Sinta perwakilan dari cabang Surabaya. Nah, kalian di sini tugasnya buatlah notula rapat rangkuman ya. Untuk lengkapnya ada yang di bahan ajar yang tadi ya Ibu udah scan barcode itu ada. Nah, lalu kalian harus sesuaikan dengan sistematika penyusunan notula rapat berdasarkan dari skenario rapat di bawah ini. Nah, jadi ini skenario rapatnya, silakan baca. Nanti kalian buat notula rangkum, ya, rangkuman. Nah, di sini tugasnya kalian, kan karena dibagi 4 orang, 2 orangnya itu silakan tulis dicatat di sini, 2 orang lagi bantu ngetik. Ya, nanti setelah beres kalian presentasi ya. Nah, untuk waktunya adalah 30 menit. Setiap kelompok presentasinya 5 menit. Seperti itu. Ya, baik silakan dimulai. Tadi kita ada pesan ini sudah kiri dan sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan ya. Semuanya kelompok yang tadi semuanya baik ya. Sudah lengkap, ada nama, tanda tangan, awal, kop suratnya pada ada. Nah, tapi di antara yang terbaik pasti selalu ada yang terbaik lagi ya. Dari yang baik ada yang paling baik ya, yang terbaik. Nah, untuk kelompok yang terbaik, kelompoknya Devina. Tepuk tangan. Ya, nanti selanjutnya, nah silakan kalian scan barcode-nya ya untuk masuk ke kuis ini. Silakan. Ya, Nabila udah mulai menjawab. Beliau memimpin dengan skornya 530-40. Tepuk tangan. Kesimpulan, siapa yang mau menyimpulkan hari ini? Kita membahas apa aja? Oke, Silva. Sistematika pembuatan notula dan sistematika penulisan notula. Ya, betul. Kita membahas 2 materi, sistematika pembuatan dan penulisan notula. Ya, untuk sistematika pembuatan notula ada yang mau menjelaskan kembali? Ya, Rizky. Isi notula yang lengkap. Betul. Jalannya rapat. Ya. Kemudian dan nah betul ya, ada 4 ketentuan tadi untuk sistematika pembuatan notulanya. Nah, di sini ada refleksi pembelajaran. Jadi refleksi pembelajaran ini diisi ketika kalian pulang ke rumah. Sama dari selanjutnya itu adalah susunan acara kegiatan ya. Jadi kalian jangan lupa baca-baca mengenai susunan acara kegiatan. Nanti minggu depan akan Ibu jelaskan kembali ya. Lalu pembelajaran hari ini mungkin Ibu cukupkan. Mari bersama ucapan hamdalah. Ya, untuk penutup silakan doa dipimpin oleh KM.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.